Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, suatu karangan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah yang membahas terkait ilmu nahwu. Yang mana kita telah sampai pada bab mansubat al-asma, isim-isim yang nasab, yang dinasobkan, dimansub. Ada 14, arba'ata asyar. Kita telah melewati keempat dari ya isim-isim yang nasab ini, maf'ul bih, objek, al-masdar atau maf'ul mutlak kemarin untuk penguat, wa dzarfuz zaman, wa dzarful makan, kata keterangan, keterangan waktu, zaman, dan keterangan makan, tempat. Kemudian kita lanjutkan wal hal, yang kelima adalah al hal, hal atau apa itu, keadaan. قال المصنف والحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. Hal atau keadaan adalah suatu isim yang dinasobkan, isim nasab, al-mufassir liman bahaba minal hayat, yang menjelaskan terkait apa-apa yang belum jelas, minal hayat, apa-apa yang belum jelas, yang terkait apa itu al-hayat, men- keadaan, terkait keadaan-keadaan yang masih samar. Contohnya, nahwu qaulika ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Zaid datang rakiban, dalam keadaan ya, rakiban berkendara. Datang dengan berkendara. Warqibtul farasa musrojan. Saya mengendarai apa namanya? Kuda, menaiki kuda yang musrojan, kuda itu hal keadaannya berpelana. Hal keadaan walaqitu Abdullahi rakiban. Saya menjumpai Abdullah rakiban, ya dengan berkendaraan. Demikian. Ini contoh-contoh dari hal. Dan ini nasab semua. Ya, di sini rakibannya di sini, dan rakibtul farasa musrajan. Di sini isim nasab. ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. Al-hal, ya, suatu isim nasab ini yang menjelaskan al-hayat, menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar. Ini tidak apa, tidak ada, tidak dapat terjadi kecuali hal tersebut berbentuk nakiroh. Jadi harus nakiroh. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kemudian dia harus ba'da tamamil kalam, setelah sempurnanya kalimat, sempurnanya al-kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal yang disifati dengan ini, di apa namanya, yang dijelaskan keadaannya dengan hal ini harus ma'rifah. Nah, jadi ada tiga syarat. Yang pertama harus nakiroh, seperti di sini rokiban. Ini di sini nakiroh karena dia ya bukan isim yang ada alnya, bukan ar-rokiba, bukan. Juga bukan isim alam, bukan nama orang. Rokiban bukan nama orang. Dan juga bukan isim mubaham, ya, isim isyarah, isim mausul, demikian, dan isim ma'rifat yang lain.
sehingga dia nakirah. Ini syarat yang pertama nakirah. Kemudian yang kedua, ba'da tamamil kalam. Harus setelah ya kalimat itu sempurna. Sehingga ketika dikatakan ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Itu sudah sempurna. Dalam artian sudah dapat dipahami. Oh, bahwa ada Zaid yang datang. Begitu. Kalau yang tidak sempurna misalnya, kita hapus ja'anya. Tiba-tiba Zaidun. Zaidun rakiban. Zaidun rakiban. Ini di sini tidak dapat dikatakan ini ya hal. Karena Zaidun. Ketika disebutkan Zaidun sendiri Zaidun. Titik begitu. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Setelahnya tidak ada apa-apa. Maka ini belum tamam, belum sempurna kalamnya, belum sempurna ya kalimatnya. Zaidun, ya Zaidun kenapa? Apakah dia kenapa begitu? Sehingga harus sempurna. Jaa, oh datang, Zaidun datang, Rakiban. Zaid datang, ya hal keadaannya dia mengendarai, berkendara. Di syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahibul hal itu harus ma'rifah. Sahibul hal harus ma'rifah yang dijelaskan keadaannya. Ya, jadi hal adalah isim yang menjelaskan keadaan. Ya, suatu kata yang menjelaskan keadaan. Ini keadaan siapa yang dijelaskan? Nah, itu namanya sahibuha, sahib, pemilik. Ya, seperti misalnya di sini, Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang hal keadaannya berkendara. Berarti yang berkendara siapa? Sahibul hal adalah Zaidun. Ya. Warakibtul farasa musrojan. Yang musrojan adalah kuda. Kuda di sini sahibul hal. Ya karena yang disifati musrojan. Apa itu? Berpelana. Saya menaiki kuda ber dalam keadaan berpelana. Apakah itu eh, saya di sini tak ataukah kudanya? Tentu saja yang berpelana adalah kuda. Begitu. Walaqitu Abdullahi rakiban. Saya menemui Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, kalau yang terakhir ini bisa eh, bermakna untuk Abdullah. Ya, saya menemui Abdullah yang Abdullah ini keadaannya rakiban, dia sedang hal keadaannya berkendara. Ataupun bisa juga untuk tak, untuk saya. Saya menemui Abdullah dalam keadaan saya ini berkendara. Ataupun bahkan dua-duanya. Karena apa? Karena di sini ma'rifah ya dua-duanya. Tak, tak adalah ya isim domir. Saya dengan Abdullah. Jadi saya bertemu Abdullah dan kita ini hal keadaannya berkendara begitu, mungkin di jalan sedang mobil demikian. Ini yang dinamakan sahibu ha. Harus ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah atau tidak terpenuhi salah satu syarat dari tiga ini, maka tidak bisa disebut sebagai hal. Tidak bisa dijadikan hal. Contohnya tadi misalnya Ja'a Zaidun rakiban. Ja-nya dihapus menjadi hanya Zaidun. Maka itu akan menjadi eh, ini apa ini Zaidun. Hanya akan menjadi mubtada khobar begitu. Kemana khobar tidak nasab rokibun. Zaid sedang berkendara gitu. Wala yakunu hal ila nakirotan. Ya harus nakiroh atau yang pertama hal harus nakiroh. Kalau tidak nakiroh maka dia akan menjadi sifat, menjadi sifat. Misal di sini Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Harusnya nakirah namun ketika disebutkan ar-rakiba maka di sini akan menjadi ya naat sebagaimana yang kemarin apa itu eh roa itu ya amron al-aqilah ya atau yang semisalnya.
Yang di naat kemarin yang telah kita lewati, sepertinya kemarin itu contohnya roa itu Zaidan al-Aqilah. Ya, saya melihat Zaidan yang menjadi naat al-Aqilah. Ini akan menjadi naat sama seperti kasus ya, contoh di bawah ini. Ar-Raqibah di sini akan menjadi naat. Sehingga dia karena dia naat untuk Zaidun, dia di sini ya rofa menjadi fa'il, maka rokibu juga rofa tidak nasab. Ini ketika syarat yang pertama batal, yang nakiroh ini, dan yang ketika syarat kedua batal, itu akan menjadi yang seperti ini ya, Zaidun rokibun. Adapun ketika syarat yang ketiga ini, sahibuha ma'rifah, ini batal, maka ia akan menjadi naat juga. Demikian. Kurang lebihnya pembahasan dari al-hal. Kemudian kita akan melanjutkan pada bab berikutnya. Bab apa itu? Bab tamyiz. Nah, sebentar. Nah, baik, di sini sudah ada. Kemudian tamyiz, isim nasab yang berikutnya yang keenam di sini adalah isim ya, ada tamyiz. Apa itu tamyiz? Itu adalah sebuah isim huwal ismul mansubul mufassiru liman bahaba minadz zawat. Isim tamyiz adalah atau tamyiz, tamyiz adalah suatu isim. Karena tamyiz ini keadaan. Suatu isim bisa menjadi tamyiz, bisa menjadi hal, bisa menjadi ya apa kemarin fa'il, bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khabar, itu keadaan atau ya kedudukannya. Nah, tamyiz adalah suatu isim nasab yang menjelaskan kesamaran dari sebuah zat. Ya, kesamaran dari sebuah zat. Bagaimana itu? Ya, di sini ada contohnya disebutkan. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan. Ya, seperti contohnya adalah Zaidun araqan. Zaid bercucuran keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Ya, bakar eh, apa tafaqqa'a berlebihan. Apanya berlebihan? Syahman, lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan. Ya, kemudian taba Muhammad bagus. Nafsan. Apanya yang bagus? Jiwanya. Washtaraitu 'ishrina ghulaman. Ishtaraitu saya membeli 20 10 ghulaman 10 budak ya. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Kemudian saya memiliki 90 na'jah, 90 kambing. Wa Zaidun akramu minka aban. Kemudian Zaid itu lebih mulia darimu aban, ayahnya. Yang lebih mulia adalah ayahnya.
Wajah malamin kewajahan si Zaid itu lebih bagus daripada engkau apanya wajahnya. Ya, ini adalah tamyiz. Wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz ini tidak apa namanya tidak dapat dibentuk kecuali jika ketika dia nakirah tidak terjadi kecuali dia harus keadaan nakirah. Wala yakun illa ba'da tamamil kalam dan harus setelah sempurnanya kalimat. Ya, dua syaratnya mirip seperti tadi, namun yang ketiga tidak ada sahibuha begitu. Seperti hal. Baik, ini adalah tamyiz, suatu isim nasab yang menjelaskan kesamaran dari suatu zat, menjelaskan kesamaran sesuatu makna yang tidak jelas, makna mungkin ada makna makna ganda begitu. Dia dapat menjelaskan jumlah atau sifat atau perbandingan. Demikian di sini sasabbaba Zaidun Araqan. Dia menjelaskan ya tasabbaba bercucuran. Banyak yang bercucuran keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Iya, berlebihan. Bakar berlebihan. Apanya? Maknya begitu. Wadhaba Muhammadun nafsan. Kemudian ya Muhammad senang, bagus, baik, bersih ya jiwanya. Washtaraitu 'ashrina ghulaman. Ya tentu saja di sini ya nasabnya nafsan, araqan. Yang araqan ini sebenarnya bisa saja kita katakan tasabbaba araqu Zaidin. Ya, bercucuranlah keringatnya Zaid. Sehingga tamyiz ini bisa menjelaskan dari fa'il, menjelaskan fa'ilnya. Faqa Bakrun Syahman ya. Di sini tamyiznya adalah Syahman. Ya, dia bisa menjelaskan apa seperti objek begitu yang berlebihan dari Bakar. Apanya yang berlebihan? Ada Syahman. Sehingga seakan-akan ini adalah objek dari fiil berlebihan. Thaba Muhammadun nafsan. Ya, di sini adalah ya, seperti mungkin di atasnya Taba nafsu Muhammadin begitu. Kemudian yang asyrina gulaman di sini ya, menunjukkan menjelaskan lima bahama minat dawat yakni menjelaskan eh, angkanya. Membeli 10. 10 apa? 10 gulam, 10 budak. Kemudian memalak tuh saya memiliki 90. Apa 90? Ini ternyata najah kuda. Apa kambing? Nam, afwan. Najah eh kambing. Kemudian di sini Zaidun akramu minka aban. Di sini menunjukkan apa itu eh, perbandingan sepertinya. Ya, Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia dari engkau. Namun aban, yakni bapaknya. Bapaknya lebih mulia dari engkau. Perbandingan. Dibandingkan engkau dengan aban. Apa Zaidin. Juga ajmalu minka wajahan Zaid. Itu lebih indah dari engkau. Apanya? Wajahnya. Demikian lebih tampan Zaid daripada engkau. Demikian tamyiz. Jadi bisa digunakan menjelaskan misalnya di sini failnya menjelaskan ya, angka di sini jumlah jumlah atau perbandingan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.